Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa apoteker Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Angkatan 34 kelas pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengelolaan limbah infeksius. Anggota kami beranggotakan Hanifati Fauzia, Hera Nadia Rahmi, Intan Cerli Purnamasari, Iqbal Zamaluddin, Irwiza Yulzikri, dan Istiqomah. Pengertian limbah infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Apa saja limbah infeksius itu? Yang pertama adalah masker bekas, sarung tangan bekas, alat pelindung diri bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas minuman dan makanan, alat suntik bekas, set infus bekas, sisa makanan pasien, bahan atau barang sisa yang berasal dari kegiatan pelayanan di UGD, ruang isolasi, ruang ICU, ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya. Berikutnya ada tahap-tahap pengelolaan limbah medis. Tahap yang pertama adalah pemilahan limbah. Tahap kedua, setelah kita pilah limbahnya, kita kumpulkan limbah tersebut dan kita taruh ke dalam area penyimpanan pusat. Yang ketiga, setelah semua limbah sudah berada di area penyimpanan pusat, nantinya limbah-limbah tersebut akan diangkut oleh transportasi dengan truk khusus. Lalu tahap selanjutnya limbah medis dibakar di dalam insenerator, dan tahap terakhir setelah limbah dibakar dan berubah menjadi abu, maka dapat dibuang ke tempat pembuangan akhir atau landfill. Selanjutnya, langkah-langkah pengelolaan limbah infeksius. 1. Limbah B3 medis dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol biohazard. 2. Hanya limbah B3 berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik B3 medis. Ketiga, bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau lubang wastafel atau WC yang mengalirkan ke dalam IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. 4. Setelah 3/4 penuh atau paling lama 12 jam, sampah atau limbah B3 dikemas dan diikat rapat. 5. Limbah padat B3 yang telah diikat setiap 24 jam harus diangkut, dicatat, dan disimpan pada TPS atau tempat penyimpanan sementara limbah B3 atau tempat yang khusus. 6. Petugas wajib menggunakan APD lengkap. 7. Pengumpulan limbah B3 medis padat ke TPS limbah B3 dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD. 8. Berikan simbol dan label seperti pada gambar tersebut serta keterangan limbah sangat infeksius, infeksius khusus. 9. Limbah B3 yang telah diikat setiap 12 jam di dalam wadah harus diangkut dan disimpan pada TPS limbah B3 atau tempat yang khusus. Selanjutnya, nomor 10, pada TPS limbah B3 kemasan sampah atau limbah B3 COVID-19 dilakukan disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan pada plastik yang telah terikat. 11. Setelah selesai digunakan, wadah didisinfeksi dengan disinfektan seperti klorin 0,5%, Lysol, karbol, dan lain-lain. 12. Limbah B3 medis padat yang telah diikat dilakukan disinfeksi menggunakan disinfektan berbasis klorin konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah. 13. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus limbah infeksius dan petugas menggunakan APD. 14.
Petugas pengangkut yang sudah selesai bekerja melepas APD dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir. Dalam hal tidak dapat langsung dilakukan pengolahan, maka limbah dapat disimpan dengan menggunakan freezer atau cold storage yang dapat diatur suhunya di bawah 0 derajat Celcius dalam TPS. 16. Melakukan disinfeksi dengan disinfektan klorin 0,5% pada TPS limbah B3 secara menyeluruh, sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. 17. Pengolahan limbah B3 medis dapat menggunakan insinerator minimal dengan suhu 800 derajat Celcius atau autoclave atau gelombang mikro. Dalam kondisi darurat, penggunaan peralatan tersebut dikecualikan untuk memiliki izin. 18. Untuk fasiankes yang menggunakan insinerator, abu atau residu insinerator agar dikemas dalam wadah yang kuat untuk dikirim ke penimbun berizin. Bila tidak memungkinkan dikirim ke penimbun berizin, abu atau residu insinerator dapat dikubur sesuai konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015. 19. Untuk fasiankes yang menggunakan autoclave atau gelombang mikro, residu agar dikemas dalam wadah yang kuat. Residu dapat dikubur sesuai konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015. Untuk fasiankes yang tidak memiliki peralatan tersebut dapat langsung melakukan penguburan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Limbah didisinfeksi terlebih dahulu dengan desinfektan berbasis klor 0,5%. B. Limbah dirusak supaya tidak berbentuk asli agar tidak dapat digunakan kembali. C. Dikubur dengan konstruksi yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015. Konstruksi penguburan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015 adalah sebagaimana gambar berikut ini. Untuk gambar di sebelah kiri merupakan tempat penguburan untuk alat medis berupa jarum, vial, dan kaca preparat. Dilapisi dengan dinding beton atau bata dan ditutupi dengan penutup beton, berjarak 4 meter atau lebih dari permukaan air tanah. Untuk gambar di sebelah kanan, tempat penguburan memiliki kedalaman 1,8 meter dengan lebar 1 meter, dan tanah penutup harus lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya dengan kemiringan 1%, dan berjarak 4 meter atau lebih dari air tanah. Selanjutnya, pengolahan juga dapat menggunakan jasa perusahaan pengolahan yang berizin dengan melakukan perjanjian kerjasama pengolahan. Pengolahan harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali 24 jam. Timbulan atau volume limbah B3 harus tercatat dalam logbook setiap hari dan memiliki manifest limbah B3 yang telah diolah, serta melaporkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait jumlah limbah B3 yang dikelola melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, ada contoh pengolahan limbah dari rumah sakit yang menggunakan orang ketiga sebagai pengolahnya. Dalam Dropbox ini akan dilapisi plastik kuning. Sampah yang boleh dibuang dalam Dropbox ini tisu bekas, masker bekas, sarung tangan bekas, serta APD bekas lainnya. Sebelum memasukkan sampah ke Dropbox, sampah harus dibungkus plastik terlebih dahulu dan diikat dengan rapi. Setelah itu, limbah B3 pada Dropbox akan diambil 2 hari sekali oleh transporter limbah B3. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.